Terus-menerus. Beberapa waktu yang lalu, saat kami mau mencuci gelas dan piring yang kotor, terdapat satu gelas bekas jus wortel. Ketika dimasukkan sedikit air ke dalam gelas tersebut, maka gelas menjadi gelas yang berisikan air yang keruh. Tapi ketika gelas yang berisikan air yang keruh ini diletakkan di bawah keran air yang mengalir terus-menerus, maka lambat laun keruhnya mulai berkurang. Karena air jernih terus masuk ke dalam gelas itu, bercampur dengan air yang keruh, dan kemudian melimpah keluar gelas dengan tiada henti. Lalu dibiarkan terus-menerus air jernih dari keran masuk ke dalam gelas tersebut, maka air di gelas juga semakin jernih dan semakin jernih, sehingga akhirnya semua kotoran bekas jus tersebut sama sekali hilang tak tersisa. Dan pada akhirnya ketika diperhatikan sungguh-sungguh, maka air yang dalam gelas adalah air yang jernih. Ilustrasi di atas mengandung satu kebenaran yang penting dalam hidup kita sehari-hari, di mana dalam hati kita dapat terdapat hal-hal yang belum benar, yang menjadikan seluruh hidup kita keruh. Mungkin masih ada kekhawatiran atau ketakutan, atau dapat juga berupa siaku dan kepentingan diri sendiri, atau kemarahan dan dendam, atau iri hati, bahkan mungkin juga cinta akan uang atau hal-hal lainnya. Semua hal tersebut adalah dosa dan harus segera kita tinggalkan, karena bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Dan dengan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus yang telah disediakan Tuhan bagi kita, kita sanggup untuk melakukannya bila kita mau dan memilih untuk taat pada firman Tuhan dan suara Roh Kudus. Namun kuncinya adalah kita harus terus-menerus taat pada firman dan terus-menerus penuh dengan Roh Kudus. Kita tidak hanya taat pada firman saat kita merasa itu sesuai dengan perasaan kita, atau kita hanya mau dikuasai oleh Roh Kudus pada saat tertentu atau hari tertentu saja. Misalnya nanti pada hari Pentakosta saja. Tidak demikian. Kita harus mau penuh firman dan penuh Roh Kudus tiap-tiap hari dan terus-menerus. Sama seperti gelas yang berisi air keruh tadi, bila terus-menerus diisi air jernih, maka akhirnya air di gelas tersebut akan jernih juga. Demikian kita harus memilih untuk terus-menerus taat pada firman dan penuh dengan kuasa Roh Kudus tiap-tiap hari. Kedudukan kita dalam gereja ataupun gelar kita, bahkan pelayanan kita yang dikenal banyak orang, tidak menjamin bahwa hidup kita adalah benar-benar hidup yang taat pada firman dan Roh Kudus. Tuhan mengetahui hati kita yang sebenarnya. Dan jika kita jujur, kita juga akan menyadari apakah benar kita terus-menerus mau diisi oleh firman dan kuasa Roh Kudus. Kiranya sejak hari ini kita mau dan bahkan kita rindu untuk hidup terus-menerus dalam persekutuan dengan Tuhan. Terus-menerus diisi firman, terus-menerus dipimpin Roh Kudus. Kita semakin baik dan semakin bertumbuh secara rohani tiap hari. Apalagi di saat pandemi virus COVID-19 ini, di mana kebanyakan kita memiliki lebih banyak waktu luang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hal ini dapat menjadi satu kesempatan yang baik untuk mengubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang benar-benar memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan. Dan memang itulah yang terpenting dan merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Sehingga hidup kita benar-benar menjadi suatu hidup yang diubahkan, menjadi lebih seperti Yesus yang bertumbuh dan pasti akan membawa orang lain pula kepada Tuhan Yesus. Yohanes 7 ayat 37 mengatakan bahwa dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itulah Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Marilah terus-menerus dalam persekutuan dengan Tuhan. Baik ketika kita bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, ataupun saat kita istirahat di rumah, ataupun di mana saja kita berada. Bila kemudian ada di dalam suatu hari kita jatuh, di mana kita tidak lagi dalam persekutuan dengan Tuhan, maka mari kita segera bangkit kembali. Tentu saja ada kalanya kita berada di tempat yang salah atau melakukan dosa. Namun yang penting jangan tetap tinggal di situ. Jangan mengeraskan hati, membuat alasan, dan meneruskan gaya hidup yang berdosa tersebut. Roh Kudus yang setia pasti menjamah hati kita,
mengingatkan akan firman Tuhan. Dan ketika Roh Kudus melakukannya, mari kita membuka hati kita dan dengan segera kembali kepada firman. Kita tidak perlu tinggal dalam dosa, dalam kejahatan dan kesombongan, dalam rasa bersalah. Karena bila kita datang untuk bertobat, Tuhan Yesus selalu menerima kita dengan tangan terbuka. Jangan pula tunggu sampai kita merasa baik, baru kita mau datang kepada Tuhan. Karena biasanya orang yang menunda seperti itu pada akhirnya tidak akan pernah datang. Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Dan justru ketika kita datang pada Tuhanlah kita beroleh kesanggupan untuk berubah dan bertambah baik. Mari mulai sekarang semua kita membuat satu komitmen untuk mau terus-menerus penuh dengan firman Tuhan. Mau terus-menerus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Yang artinya kita mau taat kepada apa kata firman dan pimpinan Roh Kudus dalam hati kita tiap-tiap hari. Mari tiap-tiap hari benar-benar kita jalankan kehidupan yang tiada hari tanpa doa dan firman. Karena memang tiada jalan lain untuk kita dapat hidup dalam damai, khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Janganlah kita mengandalkan kekuatan manusiawi saja. Kita semua membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Sangat mudah hati dan kehidupan kita dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, kesedihan, kebosanan, atau mungkin oleh kesibukan-kesibukan. Namun itu semua akan membuat kita menjauh dari Tuhan di saat pandemi COVID-19 ini. Marilah kita semua datang mendekat kepada Tuhan dan benar-benar menyediakan waktu untuknya secara khusus setiap hari. Bahkan hati kita terbuka untuk terus-menerus bersekutu dengannya sepanjang hari, sehingga hati kita tidak dikalahkan oleh semua hal-hal negatif di atas. Hanya dengan kekuatan dari Tuhanlah kita dapat hidup menang dan sejahtera setiap hari. Kalau ada hari di mana kita tidak melakukannya, maka jangan teruskan demikian. Sama seperti ada orang yang lupa untuk makan siang, karena mungkin kesibukan kerja, maka ia tidak akan berkata, kalau begitu aku juga tidak akan makan malam nanti, dan tidak akan sarapan besok. Aku tunggu saja sampai besok siang, baru aku mulai dari makan siang. Atau aku tunggu sampai minggu depan saja baru aku makan siang. Tentu saja tidak. Walau ia melewatkan satu kesempatan makan siang, maka biasanya akan tetap makan pada malamnya atau pada kesempatan berikutnya. Dia tahu dia tidak akan mungkin bertahan hidup jika ia terus-menerus tidak makan. Bila secara makanan badani kita mengerti, biarlah secara rohani kita juga mengerti bahwa kita tidak akan bertahan jika kita tidak terus-menerus mengisi hati kita dengan makanan rohani, yakni firman Tuhan. Demikian juga kalau mungkin ada satu hari kita tidak dalam persekutuan terus-menerus dengan Roh Kudus, di mana mungkin kita tidak berdoa pada hari itu. Maka ketika kita diingatkan Tuhan, mari kita segera kembali berdoa, kembali bersekutu dengannya. Janganlah katakan, saya tunggu saja sampai minggu depan atau bulan depan ketika saya tidak sesibuk ini lagi untuk bekerja atau untuk mempersiapkan pelayanan online saya. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa pelayanan tidak dapat menggantikan persekutuan kita dengan Tuhan. Pelayanan kita pada orang lain seharusnya merupakan hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan. Janganlah sampai kita membuat alasan bahwa pelayanan membuat kita terlalu sibuk dan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bersekutu dengan Tuhan. Atau kita mungkin telah membuat pilihan yang salah selama ini dengan tidak mau peduli akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Maka janganlah terus menunda atau menunggu sampai waktu yang lebih baik. Janganlah membuat alasan, nanti saja ketika aku tamat kuliah, ketika aku menikah, ketika aku sudah dapat kerja, ketika aku sudah punya anak, ketika anakku nanti sudah besar, ketika nanti aku bertambah sehat atau alasan lainnya. Pandemi COVID-19 ini kiranya membuat kita berpikir dan menyadari betapa rencana manusia dapat berubah begitu saja dalam sekejap mata. Itu sebabnya selagi ada waktu untuk mengerjakan sesuatu bagi Tuhan, untuk menjawab panggilannya dalam hidup kita, janganlah kita menundanya. Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang,
akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mari kita terus-menerus hidup dalam firman. Mari kita terus-menerus penuh Roh Kudus. Mari kita terus-menerus hidup bagi Tuhan dengan segala yang ada pada kita. Apakah saat kita masih single atau sudah menikah, saat kita masih muda atau sudah berumur, saat kita belum bekerja atau sudah bekerja, dan pada saat ini di mana kita semua sama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dan akan memimpin kita tiap-tiap hari melalui firman-Nya yang kuasa Roh Kudus-Nya, jika kita mau memberikan hati kita dan waktu kita bersekutu dengannya. Setiap saat menjadi saat yang baik, sebab kita terus-menerus hidup dalam Tuhan, terus-menerus hidup bersama Tuhan, terus-menerus hidup taat dan percaya kepada Tuhan, dan terus-menerus hidup bagi Tuhan. Amin.